Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Zahrir Abiyuda di podcast EduTech Talk, podcast yang mengupas inovasi pendidikan di era digital. Kali ini kita akan belajar yaitu solusi mudah pemanfaatan ChatGPT dan Gemini AI untuk pembelajaran inovatif di kelas. Nah, kalau sebelumnya kita membahas AI itu apa, manfaat AI. Nah, kita akan lebih rinci, lebih tertuju pada aplikasinya nih. Kalian pasti pernah sih kalau ketika di kelasnya hening atau siswanya cuma sekedar mencatat atau apa. Nah, dengan AI, dengan ChatGPT, nah disinilah AI itu sangat bermanfaat teman-teman. ChatGPT atau Gemini bisa menjadi alternatif kita untuk membuat game agar suasana kelas lebih interaktif. Nah, kali ini kita akan narasumber kali ini yaitu dari seorang manajer di brand Edukarya, yaitu manajer Mudakarta, Mas Ilham Widyapasa, Beliau aktif mendampingi para guru di seluruh Indonesia untuk memanfaatkan teknologi, khususnya AI, agar pembelajaran menjadi lebih kreatif. Halo Mas Ilham, apa kabarnya Mas Ilham? Ya, alhamdulillah sehat, baik-baik. Oke, langsung saja sih Mas. Belit. Sebelumnya, Mudakarta itu apa sih Mas? Bisa diceritakan lebih singkat lah. Ya, jadi makasih nih Mas Zarif. Jadi Mudakarta itu adalah salah satu brand sosial atau platform sosial yang ada di Edukarya ekosistem begitu, yang memang aktif mendampingi dan juga berperan aktif kontribusi dalam hal pencerdasan di teknologi, khususnya di bidang pendidikan, media pembelajaran seperti itu, di guru-guru, tidak hanya guru-guru, bahkan sampai di teman-teman pelajar dan mahasiswa juga. Iya. Nah, kalau Mudakarta sendiri itu udah berdiri berapa lama sih Mas? Kalau Mudakarta itu saya coba ingat-ingat dulu ya. Kurang lebih itu di tahun 2023 akhir, itu Desember. Berarti ini mau 2 tahun berarti. Ini tahun 2025 begitu. Kurang lebih berarti 2 tahun. 2 tahun. Kalau Mudakarta ya. Oke, baik. Itu tadi singkat tentang Mudakarta. Kita langsung saja ke intinya ya. Mas Ilham, kan masa tentang AI kan masih banyak guru itu bingung bagaimana menggunakan AI untuk menciptakan atau memanfaatkan AI untuk membuat pembelajaran yang inovatif. Nah, sebenarnya inovasi seperti apa sih yang kita bisa gunakan dari AI itu? Nah, sebenarnya inovasi apa, ataupun sebenarnya guru ataupun kita ya sebagai manusia yang kemudian juga menyesuaikan dengan kecanggihan teknologi. Jadi yang dimaksud adalah dalam khusus untuk teman-teman para guru adalah ya bukan pada teknologinya sebenarnya, namun guru itu bisa memanfaatkan teknologi yang namanya AI ini dalam hal bisa membantu atau menyusun untuk persiapan ketika teman-teman guru untuk memulai pembelajaran. Misal AI itu juga bisa itu untuk membantu membuat semacam soal latihan, ataupun juga bisa membantu memunculkan ide-ide baru dalam pembelajarannya sehari-hari di dalam kelas. Gitu. Jadi konteksnya adalah memang ide-ide baru, inovasi baru untuk memanfaatkan dari AI-nya, gitu. Inovasinya di situ. Nah, untuk perannya AI dalam inovasi, sedangkan ekosistem. Nah, kan ketika menggunakan AI kan ada banyak AI ya, betul, banyak. Apa di sini kita akan membahas ChatGPT sama Gemini. Nah, karena yang sering digunakan ya, Mas. Apa sih peran dari dua AI itu, dan kapan kita menggunakan ChatGPT dan kapan kita akan menggunakan Gemini? Ya. Nah, untuk inovasinya Mas, misalnya kita menggunakan ChatGPT untuk
pembelajarannya, terus betul. Gemini untuk gamenya itu Ya, kapan Mas betul, cocoknya? betul. Nah, sebenarnya kalau AI itu banyak sekali ya macamnya ya. Dan mungkin secara awamnya adalah umumnya memang ada dua yang kemudian bisa dipakai. Satu ChatGPT, kedua ada juga Gemini AI. Itu. Bahkan sebenarnya juga banyak, ada Notion juga. Terus dari Cina itu kan juga DeepSeek. ada DeepSeek, Ada betul DeepSeek. kan? Itu yang mau menyaingi. Tapi kan itu juga sama-sama AI. Nah, dan masing-masing AI itu juga ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maksudnya juga ada karakternya masing-masing. Mungkin kalau ChatGPT itu lebih ke bagaimana juga mengembangkan ide, ya kan, untuk memunculkan ide. Kalau Gemini AI itu lebih ke search data, karena memang Gemini AI itu kan langsung terintegrasi dengan layanan Google, ya kan, kayak gitu. Ada juga sebenarnya ada salah satu platform, beberapa platform itu yang juga udah ada AI-nya gitu. Sekarang kan HP-HP juga kan ada AI sendiri, ya kan, Samsung, iPhone kan punya AI sendiri gitu. Nah, strategi menggunakan AI dalam membuat, nah tadi kan ada macam-macam AI kan, kapan kita menggunakannya, terus strateginya sih, bagaimana sih menggunakan prompt yang baik, yang benar ketika mencari ide di ChatGPT atau di apalah di AI manapun, Mas. Nah, termasuk AI ini ibarat sebenarnya juga lembar kertas yang kosong. Artinya kan perlu ada harus diantarkan dulu, harus diisi dulu. Jadi memang diisi dulu, kemudian juga ada kalimat perintah yang namanya prompt itu. Jadi tergantung kebutuhan juga sebenarnya untuk kemudian cara menggunakan AI itu. Semisal saya guru, saya juga pengen membuat soal atau pertanyaan untuk siswa yang itu sifatnya tidak hafalan. Jadi untuk mengasah analisis atau pemecahan masalah. Jadi promptnya adalah contoh, bukan gini, buatkan saya soal mengenai mungkin tentang sejarah katakanlah ya gitu. Tapi promptnya harus gini, pengembangan soal, buatkan saya soal menuntut siswa untuk menganalisis dampak sebab akibat seperti itu. Jadi konteksnya adalah memang kuncinya di promptnya itu, kalimat perintahnya memang harus sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Gitu. Dari prompt tersebut yang salah satu proses, misalkan kita pakai AI nih, AI apa sih Mas yang bisa membuat kita membuat inovasi di kelas? Kalau inovasi di kelas tadi kan meskipun kita punya AI ya, cuma kan prompt kita, AI-nya pun meskipun prompt kita bagus, cuman AI-nya yang nggak mendukung kan juga kurang juga sih Mas. Jadi kalau dari Mas Ilham sendiri ada nggak sih AI yang bisa membantu kita dalam membuat inovasi kayak gitu? Betul. Jadi saya juga baru ingat. Jadi salah satu platform desain, Canva ya. Canva. Nah, itu ada fitur yang sebenarnya juga udah ya nggak terlalu lama juga update-nya, adalah ada Canva Code di situ. Nah, jadi ada beberapa salah satunya Canva Code untuk bisa memvisualisasikan dari ide kita terkait dengan pembelajaran atau media pembelajaran. Mungkin kalau dari ChatGPT itu tadi kita mencari ide. Ya kan, terus kemudian kita lanjut ke Gemini untuk kemudian mencari data, kemudian dari ide dan data itu langsung bisa kita aplikatifkan di Canva Code itu untuk memvisualisasikan. Juga itu agak sama dengan AI yang lainnya, cuma kan memang karena dari Canva ya, jadi memang khusus di visualisasi. Di situ sih yang bisa salah satu inovasi menurutku yang keren dan menarik sih di situ.
Dan itu fiturnya di Canva Code itu benar-benar interaktif nggak Mas? Kan kalau ChatGPT kan ya udah atau yang tadi ada Kahoot itu kan cuman, tapi kan Kahoot beda ya, nggak dia kan nggak membuat edukatif. ada kalau salah satu Kahoot itu kan dia cuman kita kasih pertanyaan tapi pakai penjelasan. Kalau di Canva Code tadi kita harus ngasih prompt dulu, dan tapi Canva-nya bisa membuat inovatifnya. Jadi sebenarnya kan kembali lagi ya, semua AI itu tergantung di prompt begitu. Dan ketika kita memakai khususnya di Canva Code ya sesuai, semisal nih pengen membuat LKPD katakanlah begitu. Ya sama, langsung saja kemudian taruh promptnya begitu. Secara mendetail buatkan saya LKPD mengenai, ya berarti materinya apa? Mungkin matematika, sejarah, geografi dan lain, otomatis muncul kok dan bisa kok dari Canva khusus di Canva Code itu memvisualisasi dari prompt kita yang kita berikan. Nah, ketika kita menggunakan AI atau itu kan kita kan membahas inovasi ya Mas. AI itu bisa dibuat kolaborasi nggak sih sama murid-murid tuh? Kan jadi nggak guru hanya siswa murid. Jadi guru nggak hanya menciptakan sesuatu dari AI, tapi dia bisa mengajak murid untuk menciptakan juga. Itu apakah bisa? Menurutku sangat-sangat bisa. Karena apa? Tadi yang disampaikan sama Mas Zahri di awal. Sekarang ini kan teknologi semakin canggih ya, dan guru itu memang harus bisa menyesuaikan, dan kadang kalau hanya metodenya ceramah itu kan membosankan. Nah, salah satu kita bisa memanfaatkan AI ini untuk juga bisa semakin menarik ini dalam pembelajaran. Misalkan guru itu bisa membuat skema pembelajaran adalah pembagian kelompok, kemudian juga nanti mencari ataupun juga menganalisis materi tertentu. Nah, bisa ini salah satunya adalah memakai AI begitu. Jadi siswa sama. Jadi siswa guru pun juga perannya adalah memang untuk mengembangkan ide, mencari ide. Tentu harus ada batasan ketika siswa itu menggunakan AI. Jangan semuanya itu mentah-mentahan AI semua. Pada akhirnya nanti malah akan tergantungan sepenuhnya. Kan begitu. Jadi dalam kapasitas ya untuk mencari ide, mencari materi yang kemudian nanti dikembangkan sendiri dari siswa kayak gitu dalam pembelajaran. Nah, tadi emang salah satunya kelebihan dari AI itu cuman mungkin siswanya harus lebih kreatif dan agak jangan tergantang. Nah, dari semua itu AI, menurut Mas Ilham, AI itu apakah AI itu cocok banget nggak sih? Kekurangan AI itu apakah lebih banyak untuk desain pembelajaran atau AI itu sangat membantu dalam membuat desain pembelajaran? Jadi selama ini ketika aku mendampingi dalam hal berkontribusi memberikan edukatif terkait AI di kalangan guru, mungkin pelajar dan mahasiswa, adalah sebenarnya memang pada prinsipnya kita kan ingin keterdampakan positifnya kan gitu, kelebihannya. Cuma memang ada kelemahan atau kekurangan, dalam artian juga hal-hal yang kemudian itu perlu dibatasi tadi. Jadi mungkin saya mengajak pun juga memberikan pesan kepada seluruh yang menggunakan AI, entah itu siapapun, entah itu guru juga, bahkan pelajar dan mahasiswa ataupun orang umum, adalah ya AI ini sebagai alat bantu untuk mengembangkan ide kita, untuk memang memunculkan ide-ide baru terkait dengan itu. Kalau di dunia pendidikan, guru adalah ya strategi pembelajaran, membantu juga mempercepat atau mengefisiensikan pengerjaan untuk media pembelajaran begitu. Siswa pun juga itu
dalam hal konteks mencari materi pelajaran itu ya bisa memakai AI dengan waktu yang cepat begitu, ataupun masyarakat umum orang biasa ya ketika dia ingin yang praktis dan cepat bisa memakai AI begitu. Jadi pada taraf itu dan serba canggih ya begitu. Oke, nah tadi kan kita sudah menjelaskan kelebihan AI apa yang tadi bahwa AI itu sangat punya banyak kelebihan dari desain pembelajaran. Nah, dari semua AI, ada nggak kekhawatiran dari Mas Ilham sih? Ada nggak kekhawatiran terhadap keaslian karya dari siswa? Kan mereka sudah menggunakan AI nih, jadinya guru kan juga bingung kalau menentukan, loh ini karya siswa atau AI. Nah itu ada nggak sih? Apakah kita bisa memastikan bahwa karya itu hasil dari AI dan kita bisa, kalau bisa membuat siswa itu menjaga keaslian karyanya bukan hanya dari AI. Nah, pasti kekhawatiran itu ada ya, karena teknologi itu kan nggak terbatas ruang dan waktu ya. Artinya kan nggak hanya di ruang kelas, bahkan di rumah pun siswa murid itu kan bisa menggunakan AI juga, entah itu dibuat apapun juga. Yang jelas mungkin dari saya juga sangat-sangat berharap juga berpesan kepada rekan-rekan teman-teman guru adalah ya bisa mengedukasi sebijak mungkin dalam hal menggunakan AI ini para siswa. Karena kan tentunya kalau guru juga ya bijak juga dalam memanfaatkan AI ini, pastinya juga untuk siswa ya harapannya juga bisa lebih bijak juga. Nah itu kan salah satu langkah antisipasi juga agar para siswa murid itu juga bijak dalam menggunakan AI begitu. Gitu. Terakhir nih Mas, buat guru-guru yang masih tidak ada kemauan menggunakan AI karena kan AI itu sudah praktis dan ada nggak sih bagaimana langkah guru mau pakai AI untuk membantunya dalam pekerjaannya lah. Pekerjaan ya, betul. Pastinya dari saya dan teman-teman di Edukarya pastinya juga berharap bahwasanya khususnya di bidang pendidikan adalah semakin maju lagi ya, apalagi soal teknologi. Nah, untuk mungkin teman-teman guru yang masih sebenarnya mungkin bukannya tidak mau, lebih ke mungkin masih bingung. Nah kan, masih bingung karena kan banyak kan mungkin guru-guru yang lebih senior itu yang ya mereka berbeda dengan zaman, mungkin teman-temanku juga ada yang sudah jadi guru sekarang dan memang ketika dia sekolah, kuliah itu juga sudah ada AI dan teknologinya juga canggih gitu. Jadi nah inilah salah satu peran dari beberapa platform atau brand yang ada di Edukarya, harapannya bisa mengedukasi atau mencerdaskan guru-guru di seluruh Indonesia itu mengenai AI, entah itu dari pembelajaran ataupun pekerjaan yang lainnya. Gitu. Terima kasih Mas Ilham. Itu itu adalah tips and trick sih. Nah, terakhir nih, ada nggak closing statement Mas terkait dari semuanya? Closing statement Mas Ilham sebelum kita tutup. Closing statement adalah kalau dari saya semua sekarang itu serba praktis tapi juga dinamis, dalam artian apalagi di dunia pendidikan, satu bangsa itu dilihat dari salah satunya adalah pendidikan, dan pendidikan masalah yang concern tentunya dalam hal kecanggihan teknologi ini jangan sampai generasi penerus bangsa ini malah tergerus atau termakan oleh kecanggihan teknologi. Jadi guru memang luar biasa jasanya, bagaimana
mendidik untuk para murid siswa yang lebih hebat lagi. Mungkin itu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih Mas atas closing statement yang memberi insight kita. Pesannya hari ini adalah AI itu sebagai amplifier untuk kreativitas kita. Gunakanlah untuk memperkuat, bukan untuk menggantikan kehebatan yang sudah ada dalam diri Anda sebagai seorang pendidik. Kita tahu juga bahwa inovatif tidak harus rumit. Kita bisa dengan modal smartphone, koneksi internet, kita bisa membuat inovasi dalam kelas, inovasi pembelajaran yang sederhana, gampang, tidak ribet. Nah, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan podcast ini kepada rekan-rekan gurunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.